aku menemukan dirimu. Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 369. Assalamualaikum, Bu Mahira. Suara di seberang terdengar ramah namun penuh tanya. Waalaikumsalam, jawab Bu Mahira, nadanya datar dan tegas. Maaf mengganggu pagi-pagi. Saya ingin bicara soal keponakan Anda, Siva. Hah? Ada apa dengan Siva, Bu? Apa dia baik-baik saja? Bu Mahira menarik napas pelan, lalu menjawab, kami bisa bicarakan langsung. Kalau tidak keberatan, saya mohon Anda datang ke Sukabumi hari ini. Saya akan kirimkan ongkos keberangkatan. Tolong, Pak. Ini penting. Terdengar keheningan sejenak di seberang sana, sebelum akhirnya suara itu berkata dengan nada berat. Baik, Bu. Kalau memang sepenting itu, saya akan usahakan malam ini tiba. Terima kasih, ucap Bu Mahira sebelum menutup sambungan. Dia menurunkan ponsel dari telinga, lalu menunduk. Jemarinya menggenggam erat ujung jilbabnya, sementara matanya perlahan terpejam. Di tengah lamunan panjang dan hati yang masih kalut, ponsel Bu Mahira tiba-tiba berdering. Dia melirik layar, dan nama sang suami terpampang jelas. Refleks, dia menyambar ponsel itu dan menjawab, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Suara berat Pak Argatama langsung terdengar dari seberang. Tegas, dalam, dan sedikit terdengar tergesa. Din di samping ibu. Tanyanya tanpa basa-basi. Bu Mahira menggeleng, meski tahu suaminya tentu tidak bisa melihat. Baru saja berangkat. Ada apa, Pak? Terdengar dengusan keras dari seberang, diikuti oleh jeda panjang yang cukup untuk membuat jantung Bu Mahira terasa makin berat. Davian baru saja mengakui. Ternyata benar. Din telah menikahi Siva, dan di Mesir, tanpa restu, tanpa sepengetahuan siapapun. Nada suara Pak Argatama naik, namun tetap terkendali. 52. Bu Mahira memejamkan mata. Itulah sebabnya Din pergi pagi ini. Aza meninggalkan rumah, Pak. Sampai sekarang kami belum tahu di mana dia berada. Alina sakit, Pak, panas tinggi, terus memanggil bundanya. Hatiku remuk melihatnya. Terdengar suara berat menghela napas dari ujung telepon. Bawa Alina kembali ke Dubai, Bu. Jangan biarkan Alina terpapar masalah orang besar. Pak, suara Bu Mahira terdengar lirih. Din sedang hancur, mataharinya saat ini hanya Alina. Ibu bisa saja bawa Alina pergi, Pak. Tapi bagaimana dengan kondisi Din saat ini? Di rumahnya ada Siva, ibu masih tidak nyaman meninggalkan mereka berdua. Dia menghela napas berat, menutup kalimatnya. Biarkan dia terluka. Aza pun terluka karena kebodohannya. Seandainya saja, dia tidak melakukan hal itu, dia tidak akan terjebak dengan kondisi ini. Terjebak? Terjebak gimana, Pak? Kening Bu Mahira mengerut. Din juga tadi bilang, kalau dia terjebak. Tapi ibu tidak tahu terjebak apa sampai dia melakukan hal itu. Bu, menurut pengakuan Davis semalam, kejadian itu tidak semudah yang kita bayangkan. Bu Mahira hanya diam, menanti sang suami berkata, meski hatinya mulai berdebar. Davi bilang, waktu itu Siva sempat mengalami tekanan mental yang berat. Dia mulai takut pada orang asing, terutama laki-laki. Setiap melihat laki-laki tak dikenal, dia langsung histeris. Bahkan beberapa kali, dia mencoba menyakiti dirinya sendiri. Davi sangat terpukul. Dia bilang, itu semua karena dia tak bisa menjaga Siva dengan baik saat kecelakaan itu terjadi. Bu Mahira terus menegar dengan sedikit tegang. Saking tegangnya, dia tak sadar, ujung jilbabnya terus diremas. Satu hari, perawat Siva sedang keluar sebentar. Dan entah bagaimana, Din yang waktu itu baru pulang dari rumah sakit setelah menjenguk Davi, kondisi sudah gelap juga, dia mampir ke rumah Siva hanya untuk memastikan kondisinya baik. Tapi belum sempat Din masuk,
suara tangisan terdengar. Dia buru-buru masuk, dan saat Din masuk, yang dia dapati Siva dalam kondisi mengamuk. Pak Argatama menghela napas berat sejenak. Kondisi Sata itu sangat kacau, kata Davi. Rambut Siva kusut, pakaiannya berantakan, dan dia mengigau tak karuan. Din berusaha menenangkan, lalu mencoba mendorong kursi rodanya untuk mengambilkan selimut. Namun tiba-tiba Siva mengamuk lebih parah. Dia mengambil benda tajam dan hendak melukai dirinya sendiri. Din panik. Dia berusaha menyelamatkan Siva, merampas benda itu, dan mencoba menahannya. Ya Allah, desah Bu Mahira, matanya berkaca. Saat itu, karena Siva meronta terus, baju Din juga ikut tertarik dan terbuka. Nahasnya, warga setempat yang memang sering lalu lalang, mendengar suara keributan dan langsung masuk ke rumah. Mereka lihat Din dan Siva dalam kondisi kacau. Siva tak sadarkan diri, baju berantakan, dan Din juga terlihat berantakan karena tarik-menarik tadi. Tidak ada ruang klarifikasi. Tidak ada pembelaan. Mereka langsung menuduh Din melecehkan Siva. Tangan Bu Mahira mulai bergetar. Astagfirullah, harusnya Siva menjelaskan permasalahannya. Kenapa dia hanya diam saja? Pak Argatama menghela napas berat. Pengakuan Din saat berbicara dengan Davi, kondisi Siva terpukul. Dia sangat trauma, dan Siva hanya ingin dekat dengan Din, seolah dia merasa aman saat bersama dengannya dan Din saja. Sisanya, dia tak berani dekat dengan siapapun. Apa benar? Tanya Bu Mahira merasa curiga. Hah? Desah napas Pak Artama kembali terdengar berat. Entahlah, Bu. Saat itu, Din menerima ancaman warga lokal, kalau Din tidak mau menikahi Siva, dia akan dilaporkan ke polisi. Bahkan ada yang mengusulkan hukuman adat. Waktu itu, satu-satunya jalan keluar agar tidak menambah malu, tidak mempermalukan Siva lebih jauh, Din setuju menikahi Siva sebagai bentuk tanggung jawab. Di depan tokoh adat, 53. Di bawah tekanan. Suara Pak Argatama sempat terhenti sejenak, seperti menahan napas. Lalu dilanjutkannya, dan karena itulah, Din dan Davi sepakat. Setelah Siva melahirkan, Din akan menceraikannya secara baik-baik, dan Davi akan menggantikan posisi Din sebagai suami Siva, karena sampai saat ini, paman Siva tahunya Davi lah yang menikahi Siva, bukan Din. Sehingga terciptalah perjanjian itu. Davi juga mengakui, dia menikah bukan karena cinta, tapi karena dia merasa gagal menjaga Siva. Lidah Bu Mahira keluh. Mulutnya terbuka sedikit, tak bisa menutup. Jadi, semua ini sudah diskenariokan. Bukan diskenariokan, tapi disepakati dalam kepanikan, ucap Pak Argatama. Din tidak pernah berniat menyakiti siapapun, termasuk Asa. Tapi caranya, tetap salah. Dia terjebak dengan keadaan. Iya, ucap Bu Mahira lirih. Dan sekarang, Asa pergi. Bukan hanya karena marah, tapi karena merasa dikhianati dalam rumahnya sendiri. Din membawa Siva ke rumahnya, bahkan berniat membuatkan bilik lain di belakang rumahnya. Ibu tidak tahu, kejadian yang sebenarnya menimpa Din sebelum ini. Yang ibu tahu, dia sudah menodai pernikahannya. Itu sebabnya ketika Asa pergi, ibu tidak lagi berusaha mencarinya. Sunyi mengalun panjang, sebelum akhirnya Pak Argatama menambahkan dengan suara berat. Satu hal, Bu, kita tidak bisa membela kesalahan dengan dalih niat baik. Niat Din mungkin mulia, tapi dia melukai terlalu banyak orang dalam prosesnya. Kita bisa mengerti, tapi jangan pernah membenarkan. Biarkan dia menyelesaikannya sendiri. Bu Mahira memejamkan mata. Air matanya mengalir tanpa suara. Kalau memang masih ada harga dirinya sebagai suami Asa dan ayah dari Alina, biarkan dia memilih dengan benar, bukan karena desakan, bukan karena rasa bersalah. Pak Argatama menutup pembicaraan dengan kalimat pelan. Dan kamu, Bu, jagalah Alina. Jangan biarkan trauma yang sama mengisi hidup anak itu. Kita sudah gagal menjaga menantumu, jangan sampai gagal juga menjaga cucumu.
Bu Mahira menyandarkan punggungnya ke kursi tunggu rumah sakit. Suaranya lirih, lelah, seolah memikul seluruh beban keluarga di pundaknya. Jadi, sekarang ibu harus apa, Pak? Ibu harus terus memaksa Din menceraikan Siva. Haruskah ibu terus berdiri di depan Aza sambil berkata semuanya akan baik-baik saja, padahal tidak, semuanya sudah hancur. Aza menyerah, Pak, dia pergi. Dia bahkan sedang hamil. Hamil, Pak, dan dia harus menghadapi semuanya sendirian. Tangisnya akhirnya pecah. Namun tetap ditahan dengan sisa wibawa sebagai seorang istri yang berusaha. Tenang. Semua ini berawal waktu kamu menyuruh Din ke Mesir. Seandainya ibu tahu, ibu akan mencegahnya. Ibu akan cegah apapun yang bisa merusak rumah tangga anak kita. Aza dan Din baik-baik saja sebelum itu. Sangat baik. Sangat bahagia. Ibu lihat dengan mata ibu sendiri sebelum kita berangkat meninggalkan Sukabumi. Pak Argatama tak langsung menjawab. Namun, di seberang sana, napasnya terdengar panjang dan berat. Baru setelah beberapa saat, suaranya terdengar pelan, namun dalam dan penuh wibawa. Bu, aku mengerti. Aku benar-benar mengerti, aku pun marah, aku kecewa, aku hancur sebagai ayah yang dikesampingkan. Karean saat kejadian menimpa Davi, Din memilih melindungi adiknya, agar kita tidak cemas, begitu juga yang menimpa Din. Aku sampai mikir, kenapa Din berani mengorbankan rumah tangganya, padahal dia tahu dia terjebak saat itu. Papa tidak paham sama sekali. Tapi mau semarah apapun, aku tetap ingat sebagai kepala rumah tangga, aku tidak bisa kalut menyalahkan anak-anak. Dia menghela napas lagi sebelum melanjutkan. Sekarang lihat anak kita. Dia menikah karena terpaksa, ya, aku bisa pahami. Tapi apa selanjutnya? Dia sembunyikan semuanya. Bahkan darimu, bahkan dariku. Lalu dia berharap bisa menyatukan semua ini kembali dengan memaksa takdir. 54. Bu Mahira menggigit bibirnya. Air matanya masih mengalir, namun dia mendengarkan penuh perhatian. Din harus memilih. Itu saja. Kita tak bisa membiarkan Aza kembali ke rumah yang sama dengan perempuan yang membuatnya merasa dikhianati, meski perempuan itu bukan sepenuhnya salah. Bu Mahira terdiam. Suara tangisnya perlahan reda, tergantikan dengan kesadaran penuh. Lalu apa yang harus ibu lakukan, Pak? Temui Din. Katakan padanya, kalau dia benar mencintai Aza, maka lepaskan Siva. Dan jika dia masih merasa harus menanggung tanggung jawab, maka lakukan sebagai manusia, bukan sebagai suami. Karena pernikahan yang dimulai dari keterpaksaan, tak akan pernah jadi tempat yang aman bagi siapapun, termasuk Siva sendiri. Suasana hening kembali merambat, namun tak sesak justru sejuk. Ada keputusan yang mulai tumbuh dari rasa hancur. Dan kamu, Bu, tetaplah jadi ibu. Bukan hanya untuk Din, tapi juga untuk Alina dan Aza. Kita akan bantu mereka semampu kita. Apa Aza akan kembali, Pak? Suara Bu Mahira makin lirih, seolah dia tak lagi memiliki keyakinan dengan kondisi rumah tangga anak-anaknya. Insya Allah. Tapi untuk saat ini, biarkan Din berjuang dulu menebus kesalahannya. Jikapun, pada akhirnya Din gagal. Dia harus terima, kita pun harus terima. Jodoh mereka hanya sampai di dunia, tidak sampai ke jannah, ujar Pak Argatma bijak. Bu Mahira menunduk, seraya menyeka air matanya dengan ujung jilbabnya. Dia tak sanggup membayangkan rumah tangga anaknya di masa depan. Dia tak akan bisa menerima Siva, sekalipun pernikahan ini terjadi karena keadaan terpaksa. Dia pun tak ingin Davian menikahi Siva, dengan alasan apapun. Rasa kecewanya sudah menumpuk, walau hanya mengingat wajah Siva saja. Sudah dulu, Bu. Aku mau mencari tahu dulu ketua adatnya yang berani menikahkan Din dan Siva dengan fitnah, ujar Pak Artama, membuat Bu Mahira mengangguk, meski tidak terlihat. Iya, Pak. Assalamualaikum, ucapnya dengan suara serak. Bu Mahira terdiam sejenak, sebelum akhirnya dia bangkit dari tempatnya duduk.
Dia meminta izin untuk masuk ke dalam ruangan IGD menemui Mbak Santi yang kini sedang menunggui Alina. "Mbak," panggilnya lirih, membuat wanita muda itu menoleh. "Iya, Bu. Tolong jaga Alina." "Iya. Saya harus pulang ke rumah," ujarnya pelan, "mungkin sampai malam. Tolong sampaikan ke Alina kalau mencariku." Mbak Santi mengangguk tanpa banyak bertanya. Bu Mahira pun menepuk pundak Mbak Santi 2 kali, sebelum akhirnya dia melangkah keluar. Dia akan menemui Siva hari ini juga. Dia tak bisa menunggu Din menyelesaikan masalahnya dengan Azarin lebih dulu. Jika putranya terjebak, dia harus menyelamatkan rumah tangga anaknya agar tidak semakin tenggelam. Paman Siva juga akan datang malam ini, dan apapun yang terjadi harus selesai hari ini juga. 55. Di ruang IGD yang mulai lengang, udara dingin dari pendingin ruangan berpadu dengan suasana tegang yang masih menyisa. Beberapa dokter dan perawat lalu lalang, suara alat medis berdenting samar, dan di sudut itu, Mbak Santi berdiri cemas. Dia berdiri mematung setelah mendengar penjelasan perawat. "Maaf, Bu," ucap perawat sopan. "Pasien harus segera dipindahkan. IGD penuh, dan pasien Ananda Alina sudah dialokasikan kamar VIP. Kami mohon kesediaannya." Mbak Santi menunduk gugup, meremas kedua tangannya yang berkeringat dingin. "Saya bukan wali, Bu, saya hanya pengasuhnya. Mohon beri saya waktu sebentar saja, saya akan hubungi orang tuanya." Tiba-tiba, suara lembut tetapi penuh wibawa memotong kegugupannya. "Pindahkanlah Alina ke ruangannya. Saya wali dari pasien." Mbak Santi sontak menoleh. Suara itu membuat napasnya tercekat. Matanya membelalak. Dan tanpa menunggu detik berikutnya, tubuhnya langsung bergerak spontan. "Ibu Asa!" jeritnya lirih, antara terkejut dan haru. Dia berlari kecil dan langsung memeluk tubuh wanita yang baru muncul di ambang pintu IGD, sosok bersahaja, berpakaian serba longgar dengan kerudung besar dan cadar yang tak mampu menyembunyikan matanya yang kini berkaca-kaca. Mata itu, mata yang dirindukan Alina. Mata yang kini justru menyiratkan luka yang dalam, namun tetap penuh kelembutan. Azarin berdiri diam, tetapi hatinya seperti bergemuruh. Pelukan Mbak Santi membuatnya sedikit limbung, tetapi dia membalasnya perlahan, menepuk-nepuk punggung perempuan setia itu dengan lembut. "Mbak Santi," gumam Azarin pelan, nyaris tak terdengar, tetapi cukup untuk membuat tubuh Mbak Santi gemetar hebat. "Ibu di mana saja?" lirih Mbak Santi sambil menahan tangis. Alina sakit, Bu." Dia terus manggil-manggil ibu. "Dia demam tinggi, dan dia ngigau. Nyari ibu terus." Azarin menahan napas, menatanya yang sudah basah kini mengabur. Namun dia tetap teguh berdiri, meski hatinya seolah runtuh. "Aku tahu, Mbak, maafkan aku," jawabnya lirih. "Maafkan karena aku pergi, maafkan karena aku membiarkan Alina mencari dalam tangisnya." Sementara itu, perawat yang menyaksikan momen itu berdiri terpaku, seperti menyaksikan adegan yang tak biasa di rumah sakit. Dia sempat membuka mulut, ingin menanyakan benarkan wali pasien. Sebab yang sebelumnya dia lihat tadi, sangat berbeda, tetapi urung. Dia tahu, tak ada yang lebih penting sekarang selain kepastian, wali anak itu telah hadir. "Kalau begitu, kami akan pindahkan sekarang," ucap perawat itu perlahan. Azarin mengangguk pelan, tangannya meremas lembut lengan Mbak Santi. "Ayo, kita temui Alina." Azarin dan Mbak Santi berjalan beriringan di belakang perawat yang mendorong ranjang Alina melewati lorong panjang rumah sakit. Roda ranjang itu mengeluarkan suara lirih di antara lantai keramik putih yang licin, seolah menjadi pengiring langkah hening yang dipenuhi sejuta rasa. Langkah Azarin tampak mantap dari luar, namun sebenarnya di balik kain gamisnya, lututnya gemetar. Dia menatap wajah kecil Alina yang kini terbaring dengan tangan mungil tertancap infus. Wajah itu pucat, matanya terpejam, dan napasnya terdengar pelan,
jauh berbeda dari tawa ceria dan ocehan kecil yang biasa menyambut kepulangannya setiap sore. "Ya Allah," bisik Azarin dalam hati, "ampuni aku, ampuni karena sempat pergi, saat Alina membutuhkanku." 56. Sorot matanya penuh sayang, namun juga menyiratkan penyesalan yang dalam. Dia mengulurkan tangannya perlahan, mengusap pelan helaian rambut di dahi Alina, berharap hangat jemarinya bisa sedikit menenangkan hati anak itu meski sedang tertidur lemas. Sementara itu, Mbak Santi berkali-kali melirik ke arah Azarin. Dadanya sesak oleh rasa haru. Ada air mata yang nyaris jatuh, namun dia tahan. Matanya terus berembun, menyaksikan kembali pertemuan antara seorang ibu dan anak, setelah sejak semalam hingga tadi, penuh jerit tangis yang tanpa jawaban. "Bu!" gumam Mbak Santi lirih, suaranya tercekat. Azarin menoleh pelan. "Alina, pasti senang sekali nanti lihat ibu." Lanjutnya dengan senyum tipis yang tak mampu menyembunyikan getaran suaranya. Azarin tak menjawab, hanya mengangguk pelan. Ada gumpalan emosi di tenggorokannya yang belum mampu dia uraikan menjadi kata-kata. Lorong itu terasa panjang. Setiap langkah terasa seperti menembus waktu kembali ke hari-hari ketika semuanya masih baik-baik saja. Saat Azarin bisa menatap Alina tanpa rasa takut, tanpa luka, tanpa dikhianati oleh rumah tangga yang dia perjuangkan sepenuh hati. Begitu sampai di depan pintu kamar VIP, perawat itu berhenti, lalu membuka pintunya. Aroma antiseptik dan keheningan menyambut mereka. Perawat membantu Alina berpindah dari ranjang dorong ke tempat tidur kamar rawat, menata selimut dan memastikan infus tergantung dengan baik. Azarin berdiri di sisi ranjang, memandang anaknya tanpa berkedip. Wajahnya penuh kasih dan luka yang dalam. "Alina, Bunda di sini, sayang." Bisiknya nyaris tak terdengar, seolah takut membangunkan atau membuat Alina kembali menangis. Namun belum sempat ia lanjutkan kata-katanya, tangan kecil Alina bergerak pelan, lalu menggenggam jari Azarin yang menyentuh pipinya. Alina belum membuka mata, tetapi dari bibir mungilnya terdengar gumaman. "Samar, Bunda." Dan saat itu juga, air mata Azarin jatuh membasahi cadarnya. Tak tertahan lagi. Dia merunduk, menyentuh kening anak itu dengan penuh cinta. Dunia boleh memusuhinya, tetapi hari ini, dia kembali pada satu-satunya rumah yang tak pernah meninggalkannya, cinta tulus seorang anak. Azarin menunduk perlahan, menciumi kening Alina berulang kali, seakan ingin menyerap semua panas dan sakit yang bersarang di tubuh mungil itu. Helaan napasnya tak beraturan, dada sesak penuh haru dan rasa bersalah. Dia lalu mengangkat cadarnya, melepaskannya sepenuhnya. Untuk pertama kalinya sejak hari itu, dia izinkan wajahnya menyentuh wajah anaknya. Pipinya yang lembut menyentuh kulit pucat Alina, hangatnya kulit anak itu membuat hatinya mencubit. Dalam hati Azarin berbisik, kalau bisa, Bunda yang menanggung semua ini, semua demam, semua luka, semua tangis. Tak lama, tubuh kecil itu menggeliat pelan. Alina mengerjap, bulu matanya berkedip-kedip, bingung di tengah kantuk dan pusing yang masih menyelimuti. Namun begitu matanya terbuka lebih lebar dan melihat wajah di hadapannya, wajah yang dirindukannya siang malam, wajah paling dia cintai di dunia ini, mata Alina sontak membulat. "Bunda!" jeritnya memekik kecil. Tanpa berpikir panjang, Alina langsung duduk dan memeluk Azarin erat, tangannya mencengkeram baju bundanya, seolah takut jika melepaskan, bundanya akan menghilang lagi. Isaknya pecah. Tangisnya mengaduk ruangan seisi kamar. "Bunda jangan pergi lagi ya. Jangan tinggalin Alina lagi. Bunda jangan pergi, Bunda, jangan tinggalin." 57. Alina. Azarin meremas lembut punggung kecil anaknya, dadanya bergemuruh, air matanya kembali jatuh tak tertahan. Tangisan Alina menancap dalam kejantungnya, menusuk perasaan yang selama ini dia coba tahan. Dia mengusap punggung anaknya, menenangkan, tetapi justru suaranya sendiri bergetar. "Bunda di sini, sayang, Bunda gak akan kemana-mana.
Namun Alina tak berhenti, dia terus mengguncang Azarin dengan kalimat yang tak pernah dia bayangkan akan keluar dari bibir mungil itu. Alina takut, Bunda. Alina takut Bunda gak sayang Alina lagi. Bunda tinggalin Alina karena Alina nakal, ya. Alina salah apa, Bunda? Alina udah gak lucu lagi, iya. Alina janji gak akan ganggu Tante Siva lagi. Asal Bunda jangan pergi. Kalimat itu mengguncang Azarin seketika. Jantungnya seperti diremas. Dia menahan isak, namun gagal. Rasa bersalah menghantamnya bertubi-tubi. Dia mencium rambut Alina sambil memeluk lebih erat, seolah ingin memeluk seluruh dunia lewat tubuh mungil anaknya. Ya Allah! Bisik Azarin sambil terisak, maafkan Bunda, Nak, maafkan Bunda. Suara Alina melemah di pelukannya. Tangisnya mulai berubah menjadi isakan pelan, tetapi tubuhnya masih gemetar. Azarin mengusap air matanya sendiri, lalu mencium pipi, dahi, dan kelopak mata putrinya satu persatu. Alina, anak cantik Bunda, dengerin Bunda ya, bisiknya pelan, Bunda sayang banget sama Alina. Sayangnya Bunda gak bisa dihitung. Bahkan waktu Bunda jauh, Bunda tetap peluk Alina tiap malam dalam doa. Alina masih terisak. Jadi Bunda gak marah sama Alina. Azarin menggeleng kuat. Enggak, sayang. Enggak pernah. Sedetik pun Bunda gak pernah marah. Bunda pergi karena Bunda bingung, bukan karena Alina. Kamu cahaya hati Bunda, kamu alasan Bunda terus berdiri. Tangis Alina kembali pecah, namun kali ini terdengar lebih lega. Dia menyembunyikan wajahnya di pelukan Azarin, dan Azarin terus mengelus punggungnya penuh kasih. Sesaat kemudian, Alina menatap bundanya dengan mata polos yang mulai mengering dari tangis, namun tetap menyisakan bekas merah di pelupuknya. Tangannya yang kecil terangkat, dan dengan yakin dia ulurkan jari kelingkingnya ke arah Azarin. Bunda janji ya, gak pergi lagi, ujarnya lirih, tetapi sungguh-sungguh. Suaranya seperti sulutan api kecil yang membakar pelan dada Azarin. Azarin terdiam. Napasnya terasa menyesakkan, jarinya nyaris menyambut jari mungil Alina, namun dia tarik perlahan, karena hatinya ragu. Bukan karena dia tidak ingin menepati janji, justru karena dia takut tidak bisa. Seandainya dia bisa membawa Alina bersamanya, maka tak akan ada alasan untuk berlama-lama di rumah yang telah menghancurkan kepercayaannya. Namun, kenyataannya tidak semudah itu. Senyum getir muncul di wajahnya, dia genggam lembut tangan kecil itu, lalu berbisik, seandainya Bunda harus pergi jauh, Alina mau ikut, gak? Tanpa ragu, Alina mengangguk cepat. Mau, asal sama Bunda, Alina mau kemana aja asal bareng Bunda. Azarin menahan air mata yang kembali mendesak keluar. Namun sebelum dia sempat membalas, Alina menatapnya lebih dalam dan berkata dengan suara yang pelan, tetapi menghunjam. Tapi, pergi jauhnya sama ayah juga, kan? Tubuh Azarin menegang. Alina melanjutkan dengan polos. Alina mau kemanapun, asal sama ayah, sama Bunda. Bukannya Bunda pernah cerita, kisah Nabi Ibrahim sama Siti Hajar dan Nabi Ismail. Alina menatap bundanya penuh harap. Katanya, mereka juga jauh-jauhan, tapi saling sayang. Allah jaga mereka semua, kan? Azarin tercekat. Jiwanya seperti ditarik kembali ke malam-malam ketika dia membacakan kisah itu pada 58. Alina, tentang bagaimana Siti Hajar ditinggalkan Nabi Ibrahim di padang gersang, demi perintah Allah. Tentang betapa tegarnya Siti Hajar berlari-lari antara Safa dan Marwah demi air untuk anaknya, dan bagaimana akhirnya air Zam-Zam memancar dari bumi, karena cinta dan iman seorang ibu. Saat itu Azarin ingin Alina tahu bahwa cinta sejati bisa bertahan meski dihantam ujian. Namun kini, justru putrinya yang mengingatkannya akan itu. Azarin menunduk, wajahnya membentur kenyataan pahit. Dia ingin melindungi Alina dari luka. Namun kalimat sederhana dari anak itu justru membongkar luka yang selama ini coba dia pendam. Ya Allah, Nak.
Gumam Azarin dalam hati. Kenapa hatimu sebijak ini? Dia lalu mengecup jari kelingking Alina pelan, dan mengaitkannya dengan miliknya. Bunda janji, sayang, bisiknya penuh luka. Kalau Bunda pergi lagi, Bunda gak akan tinggalin Alina sendirian. Tapi kalau Alina belum bisa ikut, Bunda akan titipin kamu ke orang yang paling Bunda percaya. Alina bertanya polos. Ayah. Azarin mengangguk lirih. Iya, ayah. Tapi, ayah juga sedih saat tahu Bunda pergi, ujar Alina dengan polos. Ayah sampai nangis. Azarin memejamkan mata sesaat, menarik napas panjang yang seolah menyakitkan rongga dadanya sendiri. Kata-kata Alina barusan bagai anak panah kecil yang menancap tepat di titik paling rapuh hatinya. Ia membuka mata perlahan dan menatap wajah polos putrinya dan menunggu kalimat selanjutnya. Iya, Bun. Suara Alina kembali terdengar lirih. Ayah nangis loh, ayah sedih karena Bunda gak ada, ayah bilang tadi pagi, ayah nyesel udah nyakitin Bunda. Alina mengusap matanya dengan punggung tangan mungilnya, lalu melanjutkan. Makanya Alina pikir, Bunda harus maafin ayah, kayak yang Bunda bilang ke Alina dulu.